Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MEJ 24C. Today, I'm going to present the topic Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage. This presentation is based on Dassler Human Resource Management books. Let's start the discussion. Topik ini membahas bagaimana manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya sekedar mengurus administrasi karyawan, tetapi lebih strategis, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai dan termotivasi untuk mencapai tujuan bisnis. Menurut Dassler 2018, keunggulan kompetitif bisa dicapai ketika perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif sehingga lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi modern. Human Resource Management bukan hanya mengelola karyawan, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya melalui tenaga kerja yang dimiliki. Ada 3 fungsi utama yang ditekankan oleh Dassler 2018. Yang pertama, HR berperan dalam menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Tanpa SDM yang kompeten, perusahaan akan sulit bersaing. Yang kedua, HR membantu mengembangkan karyawan melalui pelatihan, coaching, dan pengembangan karir agar mereka bisa terus berkontribusi. Yang ketiga, HR memastikan hubungan kerja yang harmonis dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Pada akhirnya, Human Resource Management harus mampu menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan strategi bisnis perusahaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Next, implikasi ekonomi, susunan tenaga kerja, dan etika berkelanjutan. Dalam praktiknya, sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kondisi ekonomi misalnya dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam merekrut atau mempertahankan karyawan. Saat ekonomi tumbuh, permintaan tenaga kerja meningkat. Sebaliknya, saat krisis, perusahaan mungkin melakukan efisiensi. Selain itu, susunan tenaga kerja saat ini semakin beragam, baik dari segi usia, gender, maupun latar belakang budaya. Diversitas ini menurut HR untuk lebih inklusif. Tidak kalah penting, etika dan berkelanjutan kini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. HR harus memastikan bahwa praktik kerja tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Oke, next, jejaring sosial, AI, dan robotika dalam manajemen sumber daya manusia. Perkembangan teknologi sangat memengaruhi Human Resource Management. Media sosial misalnya, kini menjadi salah satu sarana utama dalam rekrutmen dan employer branding. Perusahaan menggunakan LinkedIn, Instagram, atau platform digital lain untuk menarik calon karyawan yang potensial. Selain itu, AI telah digunakan untuk menganalisis data karyawan, menilai kinerja, hingga menyeleksi pelamar kerja secara lebih objektif. Robotika pun berperan dalam otomatisasi pekerjaan rutin, seperti produksi di pabrik. Namun, hal ini menghadirkan tantangan bagi sumber daya manusia, yaitu bagaimana menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kebutuhan sentuhan manusia dalam hubungan kerja. Oke, next. Kemudian ada otomatisasi AI dan robotika, ancaman bagi sumber daya manusia. Nah, meskipun teknologi membawa manfaat besar, ia juga membawa ancaman. Otomatisasi dapat menggantikan banyak pekerjaan rutin yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Akhirnya, perusahaan lebih membutuhkan tenaga kerja dengan skill baru, seperti analisis data, manajemen teknologi, dan pemecahan masalah kompleks.
human resource harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upskilling. Jika tidak diantisipasi, otomatisasi dapat menimbulkan pengangguran struktural. Karena itu, sumber daya manusia memiliki tanggung jawab besar untuk membangun karyawan beradaptasi dalam era digital. Oke, kemudian praktik sumber daya manusia mendukung sistem kerja. Untuk menghadapi tantangan tersebut, human resource harus menerapkan praktik yang strategis. Proses rekrutmen dan seleksi harus berbasis kompetensi agar perusahaan mendapatkan talenta terbaik. Selain itu, pelatihan berkelanjutan sangat penting bagi karyawan. Agar karyawan selalu relevan dengan perkembangan zaman, manajemen kinerja perlu dilakukan secara transparan agar karyawan merasa dihargai. Kompensasi yang adil dan benefit yang kompetitif juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan tenaga kerja. Terakhir, membangun budaya kerja yang kolaboratif dapat meningkatkan produktivitas sekaligus loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga strategis, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan keberagaman tenaga kerja. Dengan praktik human resource atau sumber daya yang tepat, perusahaan dapat bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Oke, to conclude, human resource management plays a crucial role in gaining a sustainable competitive advantage. It is about balancing people, strategy, and technology to achieve organizational success. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.